请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人讲故事. Selamat pagi Sisiung Siji semuanya.感恩atas kehadirannya dan感恩 kepada tim Simpasian sekali lagi. Sisiung Siji, pagi ini kita mendengar dua cerita ya yang Master sampaikan. Yang pertama yang berjudul Ayah Mencari Anak. Nah, dari kisah-kisah ini kita belajar tentang jalinan jodoh dan tentang hukum sebab akibat ya. Sehingga kalau kita sudah memahami tentang jalinan jodoh dan juga kita sudah memahami tentang hukum sebab akibat, apa jalinan jodoh kita dengan orang tua kita ataupun dengan saudara, dengan teman ya, dengan kerabat kita, maka hendaknya kita lebih menghargai jalinan jodoh. Nah, kita bisa juga dalam kehidupan ini setelah memahami hukum sebab akibat, kita bisa merubah jalinan jodoh buruk menjadi jalinan jodoh baik. Nah, dari dua cerita ini kita juga memahami tentang Cengkong Miao Yo ya, walaupun semuanya adalah berakhir pada sebuah kekosongan, tidak ada setelah jalinan jodoh habis ya, maka semuanya berakhir. Namun kita juga memahami di dalam ya kehidupan ini kita hendaklah membuat hidup ini lebih bermanfaat ya. Kita harus memahami dari mana datangnya jalinan jodoh ini, sehingga kita bisa membuat kehidupan kita semakin bermanfaat ya. Jadi tidak hanya kita lewati dengan begitu saja dalam kondisi hanya mengikuti karma saja, atau orang mungkin secara umum awam orang menyebutnya hanya mengikuti nasib. Nah, sekarang kita sudah paham hal ini, tentu kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Baik, mari kita membaca intisari yang sudah disiapkan oleh tim intisari. Silakan host. Poin pertama, kehidupan bagaikan panggung sandiwara. Setiap orang akan memainkan peran penting yang berbeda-beda dari kehidupan ke kehidupan, yang terbelenggu oleh perasaan cinta, benci, dan dendam. Di atas panggung itu, kita akan bertemu dengan berbagai karakter dari orang-orang dengan topeng mereka masing-masing. Sisiung Siji, kalau kita mengamati ya sekeliling kita sendiri, orang-orang yang kita temui, hal-hal yang kita hadapi, kita juga bisa menyadari bahwa benar ini adalah sebuah panggung sandiwara. Oleh karena itu kita tidak boleh terlalu melekat pada seseorang ataupun sesuatu masalah, tapi kita harus bisa belajar memahami bagaimana untuk bisa menghadapinya, bagaimana menjalani kehidupan ini dengan orang-orang di sekitar kita ini. Nah, poin kedua, jalinan jodoh masa lampau dan karma pendukung membuat kita bertemu dengan orang yang kita kasihi maupun orang yang kita benci. Sebaliknya, ketika jalinan jodoh ini berakhir, maka kita akan meninggalkan mereka semua. Kita hendaknya melepaskannya, bukan untuk melekat padanya, karena semua ini akan menimbulkan kesedihan dan penderitaan. Nah, ini adalah salah satu dari dalam 8 penderitaan yang dialami oleh manusia ya. Ya, kita bertemu dengan orang, berkumpul dengan orang kita benci, berpisah dengan orang yang kita kasihi ya, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua ini adalah penderitaan. Kalau kita sudah memahaminya, tentu kita harus mulai melatih diri kita agar tidak melekat. Dengan demikian saat kita kehilangan, saat kita berpisah, maka kesedihan dan penderitaan tersebut
bisa lebih ringan. Ya, memang susah ya Sesiong Sije ya. Tapi inilah yang dimaksudkan dengan kita harus mulai membina. Kalau kita tidak membina, tentu pada akhirnya kita sudah tahu bahwa kita akan sangat menderita, akan sangat penuh kesedihan, dan rasa sedih dan penderitaan itu akan berlipat ganda karena kita tidak bisa ya melepaskan kemelekatan kita. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu, maka kita harus mulai membina diri kita, membina batin kita. Nah, seperti tadi pagi ya, Master juga di dalam ceramah paginya, Master ada sharing ya tentang tim medis ya, tim medis di dalam masa COVID ini. Nah, penuh kesulitan ya. Juga Master ada sharing ya tentang dan mengenang kembali dengan orang-orang yang telah membantu Master dalam mendirikan sekolah keperawatan. Nah, ketika Master sharing tentang tim medis ini, Master menyampaikan bahwa para tim medis di saat masa COVID ini yang menghadapi banyak kesulitan karena mereka harus berada di barisan paling depan dalam menangani pasien-pasien COVID, tentu ada rasa takut, tentu ada sangat capek ya, sangat harus mengorbankan waktunya ya dengan keluarga karena mereka harus berada di rumah sakit terus dalam mengobati ya para pasien COVID ini. Master mengatakan bahwa seharusnya para tim medis memiliki satu pemikiran, yaitu merubah kesulitan menjadi keberkahan. Karena apa? Karena tim medis ya, kalau mau belajar, mau sekolah kedokteran ini adalah sangat sulit dan membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga saat ini, ketika mereka bisa memanfaatkan segala ilmu yang telah mereka pelajari untuk menolong orang, ya, menyelamatkan kehidupan, melindungi kehidupan, maka itu berarti apa yang mereka pelajari menjadi bermanfaat. Nah, itulah disebut keberkahan. Mereka bisa menjadikan hidupnya penuh makna. Nah, inilah juga di dalam kisah ini kita tidak boleh melekat pada kesenangan kita sendiri. Kita jangan kalau tahu akan ada penderitaan itu, kita terus terlalu melekat sehingga penderitaan itu menjadi berlipat ganda. Nah, Master telah memberi contoh kepada kita saat mengenang kembali ya orang-orang yang telah memiliki jalinan jodoh dengan yang baik dengan beliau, yang telah mendukung beliau saat mereka pergi. Yang Master kenang adalah segala kebaikan mereka, ya, segala apa yang telah mereka alami bersama dalam mempersiapkan mendirikan sekolah keperawatan, ya, sehingga hal itu membuat Master sangat berterima kasih dan bersyukur karena ada mereka ya di dalam perjalanan ini dan melihat bagaimana mereka telah memanfaatkan kehidupan mereka demi orang banyak ya adalah sesuatu hal yang membuat kesedihan Master berkurang tentunya. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya. Poin ketiga. Sebagai manusia yang bijaksana, janganlah kita seperti tetua dalam kisah ini. Ia terus terbelenggu dalam ketidaktahuan. Perjalanan panjang untuk mencari putra yang meninggal dunia dan bersikeras untuk membawa kembali putranya. Putranya menjelaskan jalinan jodoh mereka hanyalah sampai 7 tahun. Setelah mendapat bimbingan dari Buddha, tetua ini akhirnya tersadarkan. Ia menjadi seorang umat Buddha yang taat dan menjunjung dharma. Demikianlah poin keempat, demikianlah kehidupan manusia, hendaknya kerap kali kita renungkan setiap hari. Nah, Sesiong Sije di poin ketiga ini kita juga tentu teringat ketika Master kehilangan ayah tercintanya, Master juga berusaha mencari jawaban kemanakah sang ayah pergi setelah meninggal ya. Nah, tapi setelah menemukan jawaban tentang ketidakkekalan ini, Master kemudian memanfaatkan kehidupannya untuk membina diri, ya, mencari jalan kebenaran. Nah, inilah yang harus kita contoh ya. Nah, seperti juga tetua di dalam kisah ini, setelah memahami hal ini, setelah mendapat bimbingan dari Buddha, nah tetua ini akhirnya kemudian juga membina diri yang menjadi umat Buddha yang taat dan menjunjung dharma. Sesiong Sije, kita tentu bisa belajar sangat banyak dari sebuah kisah yang sangat sederhana ini ya. Kita bisa belajar tentang bagaimana setelah kita tersadarkan apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti tadi pagi Master
menyampaikan kekhawatiran beliau melihat banyaknya bencana alam karena 4 unsur utama yang tidak selaras. Master mengatakan bahwa kita sebagai manusia hendaknya juga ikut ya berusaha untuk membantu bumi ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu bumi ini? Hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah dengan bervegetarian. Yaitu bervegetarian itu adalah harus function melepaskan kayak seperti kita function melepas makhluk hidup ya. Bukan hanya melepas tapi kita juga harus function yaitu melindungi kehidupan dengan cara kita juga banyak menggalakkan ya mengajak orang-orang untuk juga bervegetarian karena dengan semakin sedikit orang yang mengkonsumsi hewani maka akan semakin sedikit terjadinya penjagalan ya. Kalau banyak yang tidak makan hewani maka tidak akan ada pembunuhan ya terhadap para makhluk hidup. Karena pada dasarnya para makhluk itu memiliki kebajikan. Nah, dari ini Master mencontohkan tentang para Syapusa ya yang sendiri dari kecil ikut bervegetarian bahkan menjadi duta vegetarian ya, menggalakkan vegetarian sampai mengajak orang untuk ikut bervegetarian dengan menyampaikan cara menyiapkan makanan vegetarian yang sehat ya dan mudah. Nah, ini adalah salah satu cara metode terampil yang disampaikan. Jadi Sesiong Sece, kita tidak boleh terlalu melekat, tapi di dalam kehidupan ini kita harus bisa mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Jadi kita tidak datang dengan sia-sia. Tidak hanya seperti tadi di dalam kisah ayam mencari anak ini, ada orang yang hanya seperti menapaki sebuah jalannya, hanya jalan lewat saja tidak tahu apa di sekelilingnya, hanya lewat begitu saja. Itu adalah seperti kita hanya mengikuti nasib yang terus menggandeng kita ya. Kemudian juga ada orang yang datang hanya dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kita masih memiliki waktu yang sangat, kita mungkin masih memiliki waktu ya, sehingga kita harus segera manfaatkan. Nah, sejak saya mulai memahami, maaf Sesiong Sece, sejak saya mulai memahami Dharma ya, saya juga selalu berpikir yang menanamkan pada diri saya sendiri, apa yang bisa kita pelajari hari ini, apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukanlah, jangan menundanya. Karena belum tentu besok adalah kita masih bisa bangun dan bernapas. Kalau bisa tentu kita sangat bersyukur dan harus semakin menyemangati diri sendiri. Tapi kalau tidak bisa bagaimana? Nah, sehingga setiap hari kadang pada saat tidak tidur, saya menanamkan pikiran-pikiran bajik di dalam diri saya, kemudian dalam hati saya terus melafalkan nama Buddha. Ya, mungkin bagi sebagian orang ada yang berpikir kok bisa berpikiran seperti itu ya. Nah, saya dalam melafalkan nama Buddha sebelum tidur itu, saya selalu punya satu pemikiran. Kalaupun saya ini tidur tidak bangun lagi, itu berarti saya sudah ya melafalkan nama Buddha sebelum saya benar-benar tertidur panjang. Nah itu. Sehingga saya memiliki hati yang sangat tenang ketika tidur, tidak lagi banyak pikiran yang kacau ya. Nah, itu salah satu hal yang saya terapkan ya. Nanti Sesiong Sece mungkin boleh juga berbagi ya tentang metode-metode apa yang Sesiong Sece terapkan di dalam pembinaan diri ini dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Baik, next. Kisah kedua itu Ibu di 5 kehidupan. Poin pertama, timbul dan lenyapnya suatu jalinan jodoh merupakan hal yang sangat menakjubkan dan tak terbayangkan. Demikian juga kehidupan ini tidak luput dari hukum sebab akibat, perpaduan sebab dan kondisi pendukung sehingga mendatangkan penderitaan di dunia ini. Nah, Sesiong Sece di kisah ini ya, kita semakin memahami tentang hukum sebab akibat atau yang kita sebut 12 indana. Bagaimana kita bisa terlahir ya. Semua itu adalah diakibatkan oleh ketidaktahuan kita sehingga menimbulkan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita harus
terlahir kembali untuk membayar segala hutang karma kita dan membayar bertemu kembali dengan jalinan-jalinan jodoh yang baik ataupun yang buruk di kehidupan ini. Poin kedua, sulit terlahir sebagai manusia. Namun di kehidupan ini kita terlahir sebagai manusia. Kita harus menggenggam kehidupan ini untuk menyelami dharma dan melatih diri. Dukungan karma baik dan jalinan jodoh di kehidupan lampau membawa kita berjodoh dengan orang tua. Hendaknya kita memanfaatkan tubuh ini untuk memahami makna kehidupan dan membawa manfaat bagi dunia. Nah, di poin kedua ini Master sudah menjelaskan kepada kita ya. Nah, setelah memahami tentang hukum sebab akibat dan sulitnya kita bisa terlahir sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi sesungguhnya kita harus memanfaatkannya dengan membina diri, dengan belajar dharma, mempraktekkan dharma, dan membawa manfaat bagi kehidupan kita sendiri dan juga bagi dunia. Kalau kita tidak tersadarkan lagi, tidak lagi memanfaatkan kehidupan ini dengan membina diri dan berkontribusi tanpa pamrih, maka sama dengan artinya kita menjalani hidup kita dengan sia-sia. Kita tidak tahu kelak apakah kita masih bisa terlahir kembali sebagai manusia. Jadi setidaknya dalam kehidupan ini kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, menanam apa yang harus kita tanam. Ya. Tentang matangnya buah karma kita itu adalah bergantung dari proses karma kita sendiri. Nah, jadi seperti yang sudah sering Master katakan ya, masa lalu itu adalah sebuah kenangan, ya masa depan itu adalah sebuah ilusi. Kita tidak tahu hayalannya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Namun yang kita tahu adalah masa sekarang ini. Jadi kita harus hidup di saat sekarang ini, melakukan apa yang wajib dan patut kita lakukan. Inilah dengan demikian kita baru disebut memahami makna kehidupan. Poin ketiga, untuk menjelaskan hukum sebab akibat, Buddha menggunakan kisah tentang seorang anak berusia 7 tahun. Dalam meditasinya, ia dapat melihat kelahiran dan kematiannya di kehidupan lampau, serta penderitaan kelima ibunya akibat jalinan jodoh mereka. Ya, sesungguhnya dari kisah ini, ya sungguh sangat beruntung anak hanya masih berusia 7 tahun telah memiliki sebuah pikiran yang begitu bijaksana ya, ingin memahami tentang kelahiran dan kematian. Sesungguhnya mungkin kita tidak memiliki jalinan berkah atau berkah kita seperti ini, jiwa kebijaksanaan kita mungkin belum sematang ini ya, sehingga kita sampai usia yang lebih seperti saya usia 30-an ya, baru benar-benar terpikir untuk belajar dharma. Nah, benar-benar menemukan master itu setelah mulai memasuki usia 40. Nah, tapi yang terpenting kapanpun kita memiliki jalinan jodoh kita dengan dharma ini matang, itu adalah saatnya kita segera manfaatkan. Jadi kita jangan lagi terombang-ambing atau merasa ragu dengan apa yang kita dapatkan, dharma yang kita dapatkan. Kalau kita tidak mempraktekkannya, tidak berusaha memahaminya, maka selamanya kita tidak akan menemukan dharma yang benar. Karena kita akan selalu menilai sebuah dharma dengan pikiran makhluk awam. Jadi sehingga merasa apa yang diajarkan itu tidak sesuai, itu terlalu sulit untuk dipahami. Nah, tapi kalau kita memiliki sebuah tekad bahwa kita harus mau belajar untuk lebih benar-benar memahami dharma tersebut. Nah, kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang dharma yang diajarkan itu semuanya memang adalah benar ya dan dapat dibuktikan, maka kita akan bisa menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Nah, kita akan memahami jalinan jodoh kita. Walaupun bertemu jalinan jodoh yang tidak baik, kita tidak akan lagi menyalahkan siapa-siapa. Ya, kita akan berusaha untuk memahami dan berusaha untuk merubah jalinan jodoh buruk menjadi jalinan jodoh baik. Kalau kita memahami hukum sebab akibat
kita juga tidak akan menyalahkan siapa-siapa atas nasib kita, ya, apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Mungkin kita memiliki kondisi yang tidak menyenangkan, ya, atau hal-hal yang agak menyulitkan. Kita juga paham bahwa semua itu adalah buah dari apa yang kita tanam, dan memang hanya kita sendiri yang bisa memetik buah tersebut, ya. Jadi kita tidak akan istilahnya penderitaan kita akibat kesulitan yang kita temui tidak akan berlipat ganda kalau kita sudah memahami hukum sebab akibat, kita ikhlas menerimanya dan kita menjalaninya dengan ikhlas, kemudian kita memanfaatkannya untuk memanfaatkan kehidupan kita untuk memperbaiki diri, membina diri, berusaha untuk bisa dalam setiap detik, setiap saat yang menanam berkah dan menumbuhkan kebijaksanaan. Tentu penderitaan yang kita rasakan itu akan berkurang sangat banyak, ya. Ada beberapa contoh yang sudah dari kisah-kisah Kan Eun Hu yang sudah pernah Master sampaikan, ya, bagaimana seorang Kan Eun Hu yang menderita cacat fisik, ya, dalam menjalani kehidupannya setelah bertemu dengan insan suci yang berbagi dharma dengan mereka, akhirnya mereka bisa menerima apa yang mereka alami, kemudian bahkan mereka bisa melangkah keluar untuk memberi, ya, untuk menjadi orang yang bisa memberi, bukan orang yang hanya menerima, dan memanfaatkan kemampuan mereka walaupun sangat terbatas untuk ikut berkontribusi, ya, terutama di depo daur ulang. Nah, Sesyong Setie, di depo daur ulang juga merupakan sebuah sumbangsi tanpa pamrih. Ya, walaupun apa yang kita lakukan mungkin kita hanya dari rumah mulai mengumpulkan daur ulang, dari ikut kegiatan daur ulang walaupun tidak banyak, tetapi setidaknya itu adalah sudah melakukan hal yang bermanfaat bagi bumi ini dan lingkungan kita. Apalagi kalau kita bisa mengajak semakin banyak orang untuk juga ikut serta di dalam pelestarian lingkungan dan bervegetarian. Nah, itu kehidupan kita tidak berlalu dengan sia-sia. Nah, kalau kita memahami hukum sebab akibat, maka yang paling penting adalah kita harus ingat saat kita kehilangan kesedihan itu tentu ada, tapi jangan sampai kesedihan itu membuat kita menjadi terpuruk, ya, dan menutup diri, hanya terus setiap hari mengisinya dengan air mata. Nah, kita bisa melihat contoh, ya, teman-teman kita, tentu ada beberapa di dalam dunia suci ini, saudara-saudara kita, saat mereka mengalami kehilangan, mereka mengalami penderitaan, mereka tidak menutup diri, tapi kemudian setelah apa yang harus dilakukan, ya, seperti menyelesaikan segala hal-hal yang memang harus diselesaikan, mereka bisa kembali segera beraktivitas. Nah, ini benar-benar adalah orang yang sudah memahami dharma, ya, memahami tentang kehidupan, ya, mereka bisa langsung kembali mengisi hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan di dalam misi-misi suci, ya, kembali membawa manfaat, ya, dan hal itu membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang banyak. Nah, itulah hidup yang bermakna. Sesyong Suci, nanti kalau ada teringat mungkin, ya, setelah kita membaca intisari ini, tentu kita bisa mengingat kembali apa yang pernah kita jalani, kita hadapi, dan atau apa yang kita pahami dari hukum sebab akibat. Sesyong Suci, mohon bisa sharing, ya, di forum ini agar kita semua bisa sama-sama belajar. Jadi apa yang saya ketahui sedikit ditambah dengan apa yang Sesyong Suci ketahui, akhirnya menjadi yang kita ketahui itu bisa menjadi bertambah, ya, Sesyong Suci. Jadi nanti bisa manfaatkan, ya, kesempatan di forum ini untuk saling berbagi, walaupun sharingnya sangat singkat, tidak apa-apa, singkat tetapi sangat berharga, ya, bermanfaat bagi orang lain, ya. Baik, sekali lagi, host, apakah intisari sudah selesai? Oke, Kan Eun, kepada tim intisari, ya, yang sudah menyediakan intisari dari setiap Shin Pasyang, ya. Dan mereka selalu bekerja sampai sangat malam. Ya, saya tahu karena mereka harus intisari harus sudah selesai dan sudah bisa direkam, ya. Jadi mereka selalu bekerja sampai malam. Kan Eun. Nah, Sesyong Suci seperti biasa kita akan
mengundang ya Ruing Sejie untuk sharing kepada kita terlebih dahulu sebelum nanti kita memasuki kuis. Selamat pagi Ruing Sejie. Selamat pagi Ruing Sejie, apakah ada di chat room? Ruing Sejie tidak ada di Zoom ya? Kan, tidak ada ya, tidak ada di Zoom ya? Ya, kan. Oh oke, baik. Nah, Sejie, apakah ada yang mau sharing terlebih dahulu? Silakan raise hand atau langsung angkat buka mic ya. Kalau tentang jalinan jodoh tentu Sejie punya banyak kisah ya. Bertemu jalinan jodoh baik bagaimana, ketika bertemu jalinan jodoh buruk kita bagaimana. Nah, dari sini Sejie tentu bisa sharing ya dengan kita. Jadi harapannya apabila satu saat ada di antara saudara-saudara yang mengalami kondisi yang serupa, bisa menjadikan ya pengalaman Sejie untuk membantunya menyelesaikan masalah ataupun melewati kondisi yang tidak menyenangkan tersebut. Silakan Sejie, apakah ada yang bisa sharing sebelum kita memasuki sesi kuis? Baik, karena belum ada, jadi Sejie, kita langsung masuk ke kuis terlebih dahulu ya. Baik, Sejie. Nah, di sini ada 131 orang ya. Mari kita bersama-sama untuk yang mengingat kembali apa tadi yang telah disampaikan di dalam Master Cheng yang bercerita tadi dari 2 kisah tadi ya. Sekarang kita ikuti dulu kuis untuk kisah yang pertama. Ya, hanya ada 3 pertanyaan, jadi sangat mudah ya, Sejie. Baik, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Dari kisah ayah mencari anak. Pertanyaan pertama, berapa umur anak tetua saat meninggal? A. 17 tahun, B. 10 tahun, C. 9 tahun, D. 8 tahun, E. 7 tahun. Silakan Sejie mengingat kembali berapa umur anak tetua saat meninggal? A. 17 tahun, B. 10 tahun, C. 9 tahun, D. 8 tahun, E. 7 tahun. Silakan ya diingat-ingat dan ketik jawabannya di chat room. Sejie, ini harusnya gampang ya, masih ingat ya karena kisahnya tadi cukup singkat dan cukup jelas. Silakan Sejie yang benar, apakah di umur 17 tahun, atau umur 10 tahun, atau 9 tahun, atau 8 tahun, atau 7 tahun. Silakan segera menjawab di chat room Sejie. Oke, Kanen Efrina Sejie sudah close ya, Kanen Sejie. Nah, jawaban yang benar adalah 7 tahun ya. Baik, kita masuki ke pertanyaan kedua. Kepada siapakah tetua harus meminta anaknya? A. Raja Yama, B. Sang Buddha, C. Brahmana, D. Biksu, E. Nelayan. Nah, kepada siapa tetua harus meminta anaknya? A. Raja Yama, B. Sang Buddha, C. Brahmana, D. Biksu, E. Nelayan. Silakan Sejie segera jawab ya di chat room, kepada siapakah tetua harus meminta anaknya? A. Raja Yama, B. Sang Buddha, C. Brahmana, D. Biksu, E. Nelayan. Silakan menjawab sebelum di close sama ini ya, host ya. Masih ada kesempatan, silakan Sejie segera menjawab. Kepada siapa tetua harus meminta anaknya?
Baik, kita close ya Evina Suci. Kan? Nah, jawaban yang benar adalah ini sudah diberitahu ya cuplikannya. Mintalah putramu dari Raja Yama. Jadi A, jawaban yang benar adalah Raja Yama ya. Raja Yama adalah raja penguasa akhirat ya. Baik, kita masuki ke pertanyaan ketiga. Siapakah yang ditemui ketua? A. Brahmana, B. Biksu, C. Buddha, D. Nelayan, E. Pemuda. Coba diingat-ingat ya, suci siapakah yang ditemui ketua? A. Brahmana, B. Biksu, C. Buddha, D. Nelayan, E. Pemuda. Siapa yang ditemui oleh ketua? Silakan suci menjawab, masih ada waktu sebentar lagi. Apakah itu adalah A. Brahmana, B. Biksu, C. Buddha, D. Nelayan, E. Pemuda. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah C. Buddha. Jadi setelah bertemu Raja Yama, tetua tersebut akhirnya pergi menemui Sang Buddha ya. Mari kita masuk ke pertanyaan untuk kisah kedua berjudul Ibu di 5 Kehidupan. Pertanyaannya yang nomor 4. Apa yang sering direnungkan oleh anak umur 7 tahun ini? A. Kemana dia akan pergi setelah hidupnya berakhir? B. Kapan dia akan bertemu dengan Buddha? C. Dari mana dia datang? D. Jawaban A, B, dan C benar. E. Jawaban A dan C benar. Suci, luar biasa ya, anak umur 7 tahun sudah berpikir seperti ini. Kita saat umur 7 tahun mungkin masih hanya mikirnya main-main saja. Ya, jadi kisah ini sangat luar biasa. Silakan memilih apa yang sering direnungkan oleh anak umur 7 tahun ini. A. Kemana dia akan pergi setelah hidupnya berakhir? B. Kapan dia akan bertemu dengan Buddha? C. Dari mana dia datang? D. Jawaban A, B, dan C benar. E. Jawaban A dan C benar. Silakan suci menjawab. Jawaban yang benar ada di... Ya, sudah banyak yang menjawab ya. Baik. Kita close ya, Evina Suci. Kan suci. Nah, jawaban yang benar adalah bagaimana dia terlahir di dunia ini dan kemana dia akan pergi. Nah, jadi yang benar adalah E, jawaban A dan C benar ya. Kemana dia akan pergi setelah hidupnya berakhir dan dari mana dia datang. Itulah yang sering direnungkan oleh anak umur 7 tahun ini. Pertanyaan kelima. Dalam perjalanannya, anak ini bertemu dengan siapa? A. Tabib. B. Arhat. C. Buddha. D. Relawan suci. E. Raja Yama. Dalam perjalanannya, anak ini bertemu dengan siapa? A. Tabib. B. Arhat. C. Buddha. D. Relawan suci. E. Raja Yama. Silakan Suci menjawab. Baik, sudah close ya Evina Suci. Oke kan jawaban yang benar adalah Arhat ya. Anak ini bertemu dengan seorang Arhat ya. Kemudian berguru kepadanya. Nah, sekarang kita masuki pertanyaan ke-6. Apa yang dipelajari oleh anak ini? A. Harus lebih bersungguh hati dan tekun. B. Manusia sangat menderita karena kelahiran dan kematian. C. Haruslah melekat pada kelahiran dan kematian. D. Jawaban A dan D benar. E. Jawaban A, B, dan C salah. Apa yang dipelajari oleh anak ini? A. Harus lebih bersungguh hati dan tekun. B. Manusia sangat menderita karena kelahiran dan kematian. C. Haruslah melekat pada kelahiran dan kematian. D. Jawaban A dan B benar.
E jawaban A, B, dan C salah. Baik, silakan. Ada yang masih mau menjawab? Oh, sudah close ya. Oke, kan afirmasi C. Nah, jawaban yang benar adalah manusia sangat menderita. Karena itu saya tidak boleh melekat. Saya harus lebih bersungguh hati dan tekun. Jadi jawaban yang benar adalah D. Ya, setelah memahami tentang kelahiran dan kematian, anak ini kemudian lebih bersungguh hati lagi dan tekun. Jadi juga memahami penderitaan karena kelahiran dan kematian. Ya. Jadi sesung suci kita juga demikian ya. Sekarang kita sudah memahami penderitaan akibat kelahiran dan kematian. Nah, kita juga sudah mendengar Dharma, bertemu dengan guru yang luar biasa, master kita. Tentu kita harus lebih bersungguh hati dan tekun ya di dalam belajar Dharma, membina diri, dan membuat kehidupan kita lebih bermakna. Oke, 6 pertanyaan sudah selesai. Kangen kepada semua sesiung suci yang sudah ikut ya dalam menjawab kuis ini. Kangen, nah kita tunggu pengumuman pemenang. Saya beri kesempatan ya kepada sesiung suci yang ingin sharing terlebih dahulu. Silakan, sesiung suci punya kehidupan tentu penuh ya dengan kisah-kisah yang menarik ya tentang jalinan jodoh. Ya, tentu sesiung suci bisa berbagi di sini. Atau ada sesiung suci yang mengerti tentang hukum sebab akibat atau masih ingat ya tentang 12 nidana, boleh juga sharing di sini ya. Kita supaya mengingat kembali apa yang sudah pernah kita pelajari. Silakan sesiung suci. Sebelum pengumuman pemenang keluar, masih ada kesempatan ya buat sesiung suci untuk sharing. Atau mungkin sesiung suci ada yang pernah mengalami kehilangan seseorang yang sangat dikasihi, ya. Boleh berbagi di sini bagaimana sesiung suci menghadapinya dan bagaimana menjalani kehidupan setelah kehilangan orang yang sangat dikasihi tersebut. Silakan sesiung suci. Baik, karena tidak ada, ya. Coba kita merefresh kembali ya. Apa itu 12 rantai ya hubungan sebab akibat yang saling bergantungan. Saya mengambil dari yang bahasa Indonesia ya, semuanya berawal dari ketidaktahuan. Nah, sebagai kondisi penyebab, maka muncullah bentuk-bentuk perbuatan. Dari bentuk-bentuk perbuatan sebagai kondisi penyebab, maka muncullah yang dinamakan kesadaran. Dari kesadaran sebagai kondisi penyebab, maka muncullah batin dan jasmani. Nah, dari sinilah bentuk-bentuk ini menuju kelahirannya ini ya, sesiung suci. Dari batin dan jasmani sebagai kondisi penyebab, maka muncullah 6 indera. Dari 6 indera sebagai kondisi penyebab, maka muncullah kesan-kesan. Dari kesan-kesan sebagai kondisi penyebab, maka muncullah perasaan. Dari perasaan sebagai kondisi penyebab, maka muncullah keinginan. Dari keinginan sebagai kondisi penyebab, maka muncullah kemelekatan. Dari kemelekatan sebagai kondisi penyebab, maka muncullah proses kelahiran kembali. Dari proses kelahiran kembali sebagai kondisi penyebab, maka muncullah kelahiran kembali. Dari kelahiran kembali sebagai kondisi penyebab, maka muncullah kelapukan dan kematian, duka cita, sakit, kesusahan, dan keputusasaan. Nah, inilah penyebab dari seluruh penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Jadi semuanya adalah bermula dari ketidaktahuan kita. Ya, sesung suci. Baik, pengumuman pemenang sudah muncul. Mari kita lihat. Untuk kisah pertama, pemenang atas pertanyaan pertama adalah Yani Suci dari Barat 1. Untuk pertanyaan kedua adalah Stella Lauren Suci dari Utara 2. Dan pertanyaan ketiga adalah Laili Suci dari Medan. Untuk kisah Ibu di 5 Kehidupan, pemenang dari pertanyaan yang
pertama atau nomor 4 Leo Rianto Susyong dari Medan, yang kelima adalah Metasari Secie dari Batam, dan yang keenam adalah Karlina Secie dari Barat 1. Baik, karena tidak ada Susyong Secie yang mau sharing, jadi saya mengundang dulu kepada pemenang dari kuis ini, Yani Secie dari Barat 1, untuk sharing sedikit dengan kita, boleh? Yani Secie. Silakan. Cici, maaf Cici, saya nggak bisa sharing ya. Saya dengar aja. Oh, aduh, nggak bisa sharing. Oke, kali ini nggak bisa sharing. Karena nyanyi Secie. Moga-moga nextnya sudah bisa sharing ya Secie. Baik, Stella Lawrence Secie dari Utara 2. Silakan Stella Secie. Boleh sharing sedikit dengan kita? Mungkin kesan yang didapat setelah mendengar cerita hari ini ya. Secie juga boleh sharing. Stella Secie. Kita lihat Stella Secie masih di chat room nggak ya? Masih. Baik, Stella Secie mungkin sedang tidak leluasa untuk sharing ya. Nah, Laili Secie dari Medan. Silahkan Laili Secie. Selamat pagi, Susun Suci. Pagi Laili Secie. Silakan Secie. Mau sharing apa ya hari ini ya? Hari ini ceritanya bersambung ya, Iya. kemelekatan ya. Tapi ini sekarang tadi saya ikutin, saya telah masuk sih waktu cerita pertama itu, begitu masuk baru mulai awal-awal master tukang sauhu itu saya nggak sempat ikut ya. Ya, maaf. Cuman melihat dari 5 kehidupan anak ini, saya baru berpikir ya, anak yang lahir di tempat kita sebelum-sebelumnya itu di masa lampaunya itu orang tuanya siapa ya? Kita kan nggak tahu kan. Jadi makanya kita mau ada 5 anak, 3 anak, 10 anak, pasti tidak ada yang tabiatnya sama ya. Mungkin itu dibawa dari masa lampau dia. Itu yang saya pikir ya, iya ya. Jadi kita selama ini kita nggak tahu anak yang ikut kita itu sebelum-sebelumnya itu orang tuanya siapa. Tabiatnya itu seperti apa. Jadi makanya anak kita nggak ada yang benar-benar sama, walaupun terlahir dengan kembar ya. Terlahir dengan kondisi kembar dalam satu kandungan keluar itu pun tidak sama tabiatnya, sifatnya tidak sama, tingkah lakunya tidak sama. Itu karena kakak saya ada 2 kembar ya. Memang bertolak belakang berdua. Memang bertolak belakang, harusnya kembar itu kan mirip sama persis ya, karena dalam satu kandungan keluar ya. Tapi memang berdua bertolak belakang. Yang ini sifatnya seperti ini enggak kayak gitu. Yang ini sukanya begini, ini enggak. Yang ini dia enggak suka. Terbalik, benar-benar terbalik loh. Nah, di situ saya berpikir, iya betul ya. Berarti anak-anak kita itu sebenarnya cuman titip aja ke kita ya. Enggak tahu nanti kehidupan berikutnya dia mau terlahir di mana, kita enggak tahu ya. Itu yang bisa saya pikir sih dari tadi. Karena ya survei suci. Ya, karena Laili Secie, iya benar ya. Kita punya anak berapa itu semua memiliki tabiat yang berbeda. Dan tentu saja ini berkaitan dengan karma perbuatan dia di kehidupan lampau. Ya, betul ya, seperti yang Laili Secie sharingkan tadi ya. Bahkan kembar pun belum tentu mereka memiliki tabiat yang sama, pemikiran yang sama, itu belum tentu. Mungkin hanya wujud aja ya, penampilan mereka itu sama persis, tapi sifat tabiat dan pemikiran itu berbeda. Ya, karena setiap jiwa kehidupan itu memiliki jalinan jodohnya sendiri, karmanya sendiri ya. Ya, betul ya Laili Secie ya. Baik. Sangat kangen Laili Secie sudah sharing ya. Seperti ipar saya juga memang ada kembar ya, dan mereka itu memiliki sifat yang juga ada perbedaan. Oke, Mulyadi Susyong sudah raise hand. Susyong sebentar ya, saya undang dulu yang pemenang kuis ya. Habis ini Susyong sharing. Saya undang dulu Leo Rianto Susyong dari Medan. Silakan Leo Susyong untuk sharing. Iya, kan ansang dan sofuse, kan ansufei Secie, kan Susyong Secie. Di sini Leo juga sependapat dengan Laili Secie ya. Dari cerita ini mengajarin kita tentang kemelekatan dan jalinan jodoh ya. Kalau Leo melihat
ya seperti yang selalu dipesankan Master ya, kita itu harus berusaha hao yan ya, guang san yan, dengan yang meluas ya, sehingga kita terus ya di kehidupan ini dan kehidupan mendatang itu kita bisa mengikis jaringan jodoh yang tidak baik dengan siapa saja. Kalau memang itu adalah hutang karma kita, ya kita bayar dan kita relakan, ya sehingga kita terus bisa ciayo. Itu yang kesan batin Leo sih. Kan ya survei sejak. Ya, kanan Leo Sesiong ya, benar ya. Jadi kita harus setelah memahami tentang jalinan jodoh, kita harus kuang cesan ya, menjalin jodoh baik secara meluas. Nah, selanjutnya Metasari Seje dari Batam, silakan Seje. Meta Seje, silakan buka mic untuk sharing kesan batin yang Seje dapatkan dari 2 kisah Master Cheng yang bercerita ini. Meta Seje tidak ini ya, oke. Mungkin belum leluasa untuk sharing. Karlina Seje dari Barat 1. An, Sesiong Seje. An Seje, silakan Seje. Saya mau cerita apa ya? Tadi mengenai kehilangan orang yang kita cintai ya. Ya 12 tahun yang lalu saya mama saya meninggal ya mendadak waktu berpariwisata ke Tiongkok ya bersama cici saya. Lagi jalan-jalan aja di sana waktu di agak pegunungan gitu, mama saya mendadak lemes ya meninggal di sana. Jadi tidak bisa bawa pulang ke Jakarta, jadi dikremasi di sana. Ya jadi jodohnya mama saya meninggal di sana ya. Tidak ada banyak anak yang bisa berkumpul di saat-saat meninggal ya. Cuma cici dan keluarga saja. Waktu masa hidupnya mama saya memang sangat takut ya kalau ke rumah sakit atau gimana ya. Jadi meninggalnya juga dia di pegunungan, tidak di rumah sakit dan tidak sakit ya. Lagi senang-senang berpariwisata, tiba-tiba mendadak pergi begitu saja. Ya kita mendengar gitu ya, kita sangat sedih ya. Ya, tapi kita mendoakan, kita tidak melekat. Jadi kalau meninggal itu bisa saja di mana ya, bisa lagi jalan atau di mana, tidak harus sakit. Begitu saja ya Sece, sharing saya Kanen. Kanen Karina Sece, iya. Inilah yang disebut salah satu penderitaan ya, kita berpisah dengan orang kita kasihi ya, terutama kalau dalam kondisi seperti mamanya Karina Sece itu pergi tanpa ada kesempatan ya untuk anak-anaknya bisa memberi penghormatan terakhir ataupun berada di sampingnya, itu memang satu kesedihan yang cukup memukul ya, tapi sangat bersyukur ya Karina Sece dalam kehidupannya ini memanfaatkan tubuh yang diberikan oleh mamanya untuk belajar dharma, untuk berbuat kebajikan, ya, menjalin jodoh baik. Nah, ini tentu hal yang membuat mama di alam sana berbahagia, ya. Jadi kesedihan ini seiring waktu tentu akan bisa hilang, ya, akan bisa terobati lah kita katakan. Karena Karina Sece sudah bersedia sharing dengan kita, ya kan, 12 tahun. 12 tahun masih bisa teringat ya. 12 tahun tentu masih bisa. Tambahan, sebelum berangkat saya ada mimpi ya. Kebetulan mimpinya atau gimana, ada AI sama cucu saya yang udah meninggal udah lama ya. Saya mimpi mama saya diajak sama II sama cucu saya pergi ke suatu tempat, diajak lah. Jadi mama saya ikut mereka pergi gitu. Entah mungkin firasatnya atau gimana. Jadi saya juga pasrah saja. Saya tidak bercerita sih
Soalnya kalau udah cerita nanti mama jadi tidak enak ya. Iya. Jadi saya nggak cerita. Begitu aja sih. Kan. Ya. Kan ya kadang ini sesuatu yang memang kita tidak bisa tahu apakah itu memang sebuah isyarat yang diberitahukan ya dari kerabat kita yang sudah meninggal atau bagaimana ya. Tapi inilah kalau kita sudah memahami tentang hukum sebab akibat tentang kelahiran dan kematian, nah kita tahu bahwa kita tidak bisa melekat pada fenomena-fenomena seperti itu ya. Tapi kalau memang sudah dikasih tahu pun, nah nyatanya kan tetap kita tidak tahu kapan ya beliau akan pergi. Hanya kita dikasih tahu beliau akan pergi karena sudah ditunggu ya, sudah waktunya. Tapi kita tidak tahu kapan dia akan pergi. Nah, yang paling tepat adalah tentu saat masih hidup bersama, kita buat jalinan jodoh yang baik. Kan sekali lagi Karina Sucie atas sharingnya ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Mulyadi Susyong untuk sharing. Silakan Mulyadi Susyong. 感恩师姐，感恩上人讲故事。Tadi ada师姐bilang kembar itu memang sifatnya berbeda. Saya kembar, jadi saya bisa kasih tahu memang iya. Satu rahim benar, tapi satu rahim kan bisa 2 set telur dan 2 sperma yang masuk. Itu bisa. Bentuk yang berbeda. Ada tinggi, mungkin dia yang pendek, putih, agak putih, yang agak hitam. Satu bisa pintar mengomong, satu mungkin ya agak pendiam. Satu mungkin pintar sekolah, satu mungkin bertolak belakang, ya gitu loh. Ini benar terjadi pada saya. Saya akui, karena walaupun satu industri ya, satu dalam rahim yang bersamaan konsumsi. Kemarin adik saya pernah tanya ke saya, kamu tahu nggak dalam saudara kita ini siapa yang paling dekat sama kamu, yang paling cin sama kamu lagi dulu? Saya bilang sama aja, karena adik saya ini agak beda. Saya bilang sama aja, dia marah. Dan dia marah, saya bilang kita saudara, satu papa satu mama, kita semua sama. Tidak ada cerita kita nih, karena saya satu rahim sama kamu dalam 9 bulan itu, terus kita baik banget gitu. Sama saya bilang, saya baik sama kamu, saya juga baik sama yang lain. Saya bisa jaga kamu, saya juga bisa harus memperhatikan yang lain. Tidak semena-mena untuk kamu sendiri aja. Itu waktu minggu lalu ya, pas kebetulan saya bagi sembako ke Baksos dengan yayasan lain di Selat Panjang gitu ya. Saya cuma ceritakan begitu. Memang ya kita sekarang ini yang kita udah jelas Dharma sudah mengatakan kita sebelumnya ini sudah yang sebelumnya kita melakukan mungkin banyak bersumbangsi, mungkin banyak berbuat jalinan jodoh baik sama orang atau apa-apa yang benih baik ya. Sekarang kita menikmati saat ini. Nah, kondisi saat inilah kita sehat dan pikiran jernih, masih punya kekuatan, kita bisa bersumbangsi untuk orang lain. Ya, kenapa tidak gitu loh. Lagi pun bersumbangsi, membantu orang lain, kita merasa lebih bahagia. Terus kita bisa bergaul dengan jalinan jodoh baik sesama relawan. Kenapa tidak? Terus orang yang menerima bantuan kita, mereka juga happy, bahagia. Dia turut berbahagia karena mereka juga. Dengan kepolosan mereka, dengan melihat penderitaan mereka, kita pasti bersyukur dong. Saya bisa begini loh. Kadang di situ kita juga kadang bisa menasihati mereka. Ya, kalau kita tanpa memberi, kita menasihati mereka, itu susah. Mereka itu cuma datang bentuk cerita aja percuma. Tapi lo harus bersumbangsi dan kita bisa mendekati mereka, kita bisa memberi pandangan. Saya seperti ini loh, karena kondisi saya begini, sekarang saya sering berbuat baik, kondisi sekarang begini. Mestinya sana juga harus ikut berdonasi. Gitu. Berdonasi kan gampang aja kok. Lo bilang tidak perlu harus dengan dana, pikiran, membantu tetangga, dengan apapun ya. Yang penting sebersih niat baik, benih yang baik, kamu lakukan aja. Tidak perlu tunggu, karena ya utang itu kapan-kapan aja datang kok. Napas yang bisa masuk, nggak bisa keluar, itu sudah selesai. Kadang orang-orang yang di situlah kita punya jaringan, kalau kita sering mungkin baksos atau apa, kegiatan apapun, kita bisa sering ketemu dengan
penerima bantuan itu ada yang jadi jodoh baik sama kita. Kita ngomong, mereka bisa mengeluarkan isi hati mereka, kesempatan kita untuk berdana secara pikiran dan dharma untuk mereka. Saya selalu berbicara sama teman-teman ya, atau apapun. Semalam juga badminton, saya juga cerita sama pengusaha, saya bilang dia mau buat 2 hektar tanah buat kuburan massal. Dia bilang saya cuma berangan-angan, tapi sepertinya di bisnis dia. Terus saya melakukan semua itu free. Gimana caranya? Saya bilang semua bisa. Yang penting kalau biaya operasional, maintenance kamu bisa bertanggung jawab nggak? Bisa membiayai nggak? Gedung punya sendiri nggak? Untuk rumah duka. Habis kalau tanah kuburan pasti gratis. Oke, kamu bisa. Kalau kamu sanggup lakukan itu bisa. Tapi saya bilang, untuk apa lakukan hal itu? Uang dana kamu itu bisa digunakan yang ke yang lain. Di tempat kita sendiri sudah ada 2 kok rumah duka, aku bilang. Dan kita dua rumah duka di sini sudah cukup, saya bilang. Belum urgent lah ya, bilang. Kenapa kamu nggak pikirkan bangunkan sekolah atau rumah sakit? Kalau kamu mau beramal ya, saya bilang, lakukan itu. Nah, tadi kebetulan kita punya niat juga kan, Pekanbaru bilang, kalau bisa cari satu tempat tempat untuk membangun sekolah. Jadi saya pernah tawarin dia, ada nggak tanah dia untuk menjual gitu loh. Ini kita juga lagi cari, ada mungkin ya, ini ya, mungkin dari relawan dari usaha Elisa saja punya satu impian ya, seperti itu. Jadi kita coba kalau bisa ya memajukan orang dengan pendidikan itu lebih baik. Memperhatikan, menarik orang dari kematian, sebelum kematian itu penting, bilang merebut dengan Raja Neraka untuk menarik kembali. Saya bilang rumah sakit sangat penting. Kalau orang sudah meninggal itu boleh, kamu beramal juga boleh. Tapi yang paling bagus sekarang sekolah untuk penentu bangsa. Orang sakit, kita bangun rumah sakit. Kita itu menyelamatkan orang loh. Itu kong teuliang, saya bilang. Kamu pikir yang ini. Kalau itu jangan orang sudah ada, biarin orang main aja. Nah, kadang kita ketemu di situ, kita punya kesempatan untuk sharing sama mereka. Semakin kita bersosialisasi dengan masyarakat, semakin banyak kesempatan kita kadang bisa memberi pandangan yang baik pada mereka. Banyak yang orang-orang yang sukses, tadi kadang mereka tuh menyalurkan kemana, mereka susah. Mencari orang yang percaya itu susah. Karena dimanapun, selalu orang pikirkan cari keuntungan. Termasuk orang yang di sosial ya. Di sosial itu kayak di yayasan ya. Itu mereka aja semua biaya tidak seperti kita. Kita biaya ditanggung, kita sendiri bayar. Kalau di relawan ya. Ini mereka itu nggak bisa. Mana dari yayasan itu yang bayar. Sebenarnya mereka ke situ mau beramal. Itu awalnya beramal. Mungkin orang meninggal atau bantuan, mereka itu kan butuh biaya operasional. Disitulah mereka itu nggak bisa bayar operasional ini. Nah, mereka itu berharap yayasan yang bayar semua biaya operasional, mobil, makan, yang semua itu ditanggung oleh yayasan. Nah, ini mindset yang mereka miliki itu berbeda dengan kita Cici, kita sendiri kalau untuk suatu kegiatan pasti ada susun-susunnya yang sudah sediakan makanan kan, untuk kita, bekal-bekal untuk kita. Nah itu beda, kita udah punya susun-suci punya semangat donasi itu tinggi. Lain, karena mereka di situ kalau di yayasan saya lihat di dharmanya itu kurang, dharma itu kurang. Atau mereka punya misalnya yang dari yang agama lain, mereka apa ujangan seperti itu saya tidak tahu. Tapi yang penting ya kita melakukan hal baik, kita lakukan aja. Kira-kira itu seperti saya. Karena tinggal lepas yang kami lakukan. Kami tokokan ya, mulai di sesi yang untuk sharingnya ya, memang ya kita sangat bersyukur ya kita masuk ke dalam dunia suci ya dengan dibawa bimbingan master, kita menjadi orang yang benar-benar memahami apa yang dimaksud sebagai berdana itu ya. Jadi tidak hanya asal memberi dan kemudian kita bisa belajar berdana dengan sepenuh hati ya. Seperti di dalam suci yang tadi mulai di sesi yang bilang ya.
semua insan suci itu memiliki semangat berdana yang sangat tinggi ya. Nah, kita semua adalah murid master yang baik. Nah, kalau kita bisa mengikuti arahan himbauan master, tentu pada akhirnya kita juga sendirilah yang akan memetik buahnya, ya, memetik buah yang baik pada akhirnya. Kalau kita bisa dengan tulus hati ya di dalam memberi, tentu kita akan mendapatkan satu kebahagiaan dharma yang tidak bisa ya kita ceritakan, yang tidak bisa kita beli dengan seberapa besarnya itu uang juga ya. Jadi saya yakin sesiung suci semua juga memiliki pengalaman yang sama seperti ini di dalam dunia suci ini. Baik, kalian sekali lagi mulai di sesiung atas sharingnya. Nah, silakan sesiung suci yang lain untuk sharing, berbagi pengalaman dengan kita. Kita masih memiliki waktu yang sangat panjang nih, baru jam 8:10 menit. Ya, sesiung suci silakan. Apakah ada yang ingin sharing? Silakan sesiung suci. Kalau belum ada yang ingin sharing, ini saya ingin membacakan ya. Pagi sesiung suci. Pagi. Sesiung siapa namanya ini di sini karena munculnya bos. Livin suci. Ya, Tan Livin sesiung. Silakan sesiung. Kanan. Kanan sang kaisi ya, kanan sesiung suci ya. Saya dengar cerita tadi sesiung kita Mulyadi ya, itu memang kalau dibilang dari saudara ya, mungkin saya cerita satu gambaran cerita aja. Kita kan kemarin dengar bahwa vegetarian, terus ada dengar karma baik, karma buruk ya. Ini ada cerita di Sumatera. Nah, orang suka bilang Tuhan ataupun dewa ataupun bodhisatwa itu tidak menyayangi orang susah. Kan kita kategori orang susah ya. Orang susah itu disebelah matakan oleh para dewa ataupun malaikat gitu. Katanya kan begitu ya. Apakah itu benar? Nah, kita ambil satu cerita aja nih, ada perdebatan nih antara si para dewa ya. Dewa, orang kan kalau ada pai-pai kan suka sembahyang apa namanya fakung fakmu ya. Dewa jodoh ya. Jadi ada satu laki-laki, satu perempuan. Jadi istrinya mengatakan pada suaminya, tuh lihat tuh Xiongdi ya. Xiongdi kancing很好. Dia orang punya hubungan tuh sangat baik ya, kakak beradik tuh lihat orang tuh miskin, ada kakak beradik tinggal di Sumatera, katakanlah Pulau Bangka ya, Bangka Belitung lah. Kenapa nggak ditolong? Dia tinggal di makmur, dia punya lahannya. Kalau diolah ataupun mereka tahu. Terus suaminya sang dewa ini kan suami istri ya, fakung famu ya, dewa jodoh ya. Oh jangan begitu, saatnya belum tiba. Kenapa saatnya belum tiba? Kamu kan bisa tunjukkan ke mereka bahwa tuh mereka sebenarnya sekarang kaya raya sekali. Mereka tidak wajib hidup miskin. Suaminya bilang gini, coba kamu lihat sekarang. Walaupun mereka ini kakak dan adik hidup miskin, kamu lihat mereka dari kecil hidup tuh sangat akur. Nah, setiap hari ke sekolah berdua, pulang berdua. Nah, orang tuanya udah nggak ada nih. Tapi mereka dalam perjalanan hidup itu tidak ada namanya keakuan. Makan juga sama-sama, sampai mereka dewasa itu tinggal satu kamar. Nah, karena rumahnya kan udah rusak, orang tua kan nggak ada, kata si dewa laki-laki ini, suaminya. Bukankah itu suatu keindahan yang sangat susah didapatkan orang-orang lain? Istrinya bilang, enggak juga ya, coba kamu lihat. Kalau semuanya segala kekurangan, serba kekurangan, apakah itu juga suatu keindahan? Suaminya jawab, belum tiba saatnya. Tapi si istri menjawab lagi bahwa, coba kamu tes saja katanya. Nah, sebelum dites, kehidupan laki-laki ini, kakak dan adik ini, itu sangat akur. Hidup seperjuangan. Bahkan dalam
setelah dewasa pun mereka pergi bekerja sama-sama, pulang sama-sama dengan penghasilan yang sangat minim. Nah, sangat minimnya dari mana? Nah, contoh nih, katakanlah gaji mereka itu sebagai UMR dengan kategori 2 juta lebih 3 jutaan. Ya, rumah memang sih nggak bisa dibangun ya, tapi serba kecukupan. Mau makan ada, mau tinggal itu rumah orang tua juga udah ada walaupun sudah rombeng. Nah, setiap hari bersama-sama sampai umur 20-an. Nah, tibalah saatnya ini karena suatu cobaan sang dewa istrinya ini, oke, sekarang kita kasih mereka lihat. Kita kasih petunjuk bahwa di rumah dia itu, tanah rumah dia itu ada namanya emas. Emas itu bisa emas kuning ya, Susyun Seci ya. Bisa juga emas timah ya, emas hitam juga ada ya. Suatu hari mereka ini dikasih seperti petunjuk untuk membangun WC. Maka kakak beradik karena nggak ada uang, mereka berdua gali, bikinlah WC, septic tank. Setelah digali, itu terlihat Susyun Seci, emas. Begitu besar emasnya itu. Yaitu emas hitam ya, timah ya, ataupun bauksit ya. Nah, awalnya gimana setelah ketemu? Wah, senang sekali. Mereka membayangkan bahwa hidup mereka itu sudah sangat terjamin masa depannya. Nah, sampailah suatu hari, pas mereka gali, mereka kan tidak takut orang lain tahu ya, Susyun Seci ya, karena itu kan bahaya ya. Kalau begitu digali, biasanya kan orang sana kan tanahnya berhektar-hektar ya. Begitu kalau digali itu duitnya itu bukannya 1 miliar, 2 miliar, itu ratusan miliar itu. Suatu hari, saat itu juga besoknya si kakak bilang ke adik, kamu tolong dong keluar beli makan, pulang, kita sama-sama makan karena udah capek gali ya. Pergilah si sang adik, ini pergi ke pasar beli makan, pulang. Kakaknya ini berdiri di belakang pintu, sambil pegang pentungan. Adiknya masuk, buka pintu, sang kakak pakai kayu, langsung hajar kepala si adik. Nah, si adik mati di tempat. Si kakak langsung ketawa. Nah, saya udah menguasai semuanya sekarang. Daripada saya bagi hartanya, nanti saya cuma dapat separuh. Saya kan masih mau punya istri, punya anak, dan punya cucu, dan bla 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 kan. Sambil ketawa, senang sesaat itu. Nah, terus si kakak ini lihat tangan kakak adiknya itu masih ada makanan. Diambillah makanan itu dimakan oleh kakaknya. Apakah sesederhana itu adiknya pergi beli makanan saja, Susyun Seci? Enggak ya. Ternyata makanan dibawa pulang itu juga dikasih racun. Setelah makan, apa yang terjadi? Seperti di tempat. Nah, akhirnya dua-duanya meninggal. Terus apa sih poinnya dari cerita ini? Cerita ini mengatakan bahwa semua orang itu adalah baik. Semua teman kalau akrab itu juga baik. Yang penting tidak berhubungan dengan kepentingan. Semua syongti cieme juga baik. Kalau tidak ada berhubungan dengan kepentingan. Kenapa kepentingan itu begitu penting, begitu sensitif? Kenapa si kakak beradik ini tidak diberi petunjuk dari awal bahwa di tempat mereka itu ada emas di bawah tanah itu? Seperti yang master kita katakan kepada kita. Kan kemarin kan cerita cuma karma baik, karma buruk ya, sama namanya vegetarian ya. Itu bukan sesederhana itu loh pesan master Susyun Seci. Pesan master kepada kita itu lebih jauh, lebih dalam lagi. Apa itu? Sin, Chun, hati harus tenang. Jangan timbul ketamakan. Itu di atas segala-galanya tentang pengertian karma baik, buruk, dan vegetarian. Vegetarian itu hanya sebagai dasar. Tapi yang paling tinggi adalah kita punya hati, kita punya pikiran, jangan tamak. Kalau kita tidak bisa mengontrol kita punya hati, segala sesuatu itu udah mubazir. Apapun yang kita dengarkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita dapat setiap hari,
jadi 0 besar. Kenapa? Karena tamak. Hatinya itu ingin menguasai, ingin menikmati keduniawian. Makanya inti daripada ada vegetarian adalah suruh kita mengontrol. Kita punya hati, bukan mulut kita saja, bukan demi kesehatan saja. Pesan tertinggi, pesan paling mendalam dari master kita adalah, sanggup nggak kamu mengontrol kamu punya hati, sin. Dengan setiap kata kalimat terakhir juga dari master adalah, sin, toyong sin, bukan toyong tounau, bukan toyong cien. Hati kita ini sangat berbahaya, Sesiung Suci. Apakah kejadian ini cuma kebetulan di Bangka? Tidak loh, Sesiung Suci. Kejadian itu ada di sekitar kita, kalau kita melihat kiri kanan kita, semua ada. Asal muasal adalah sin. Vegetarian itu hanya sebagai dasar mengontrol keinginan hati kita. Nah, kanan Sesiung Suci, Cao Sang Hao. Sharing saya sampai sini aja ya, kanan Cao Sang Hao. Cảm ơn ya Tan Livin Sesiung atas sharingnya. Ya benar ya, yang penting adalah hati. Jadi kita harus menjaga baik-baik hati kita ya. Kalau tidak, maka kita akan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan yang pasti kepentingan seperti tadi yang Sesiung sharingkan ya. Memang setiap orang bisa demi kepentingan diri sendiri berani melakukan apa saja. Nah ini adalah tentu sangat berbahaya. Cảm ơn sekali lagi kepada Tan Livin Sesiung atas sharingnya. Silakan selanjutnya siapa Sesiung Suci yang ingin sharing lagi? Silakan Sesiung Suci memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk sharing. Nah, sebelum Sesiung Suci ada yang membuka mic untuk sharing, saya ingin membacakan sedikit ini ya dari Cermin Hati. Sesiung Suci tentu banyak yang sudah ada ini. Oke, Linda Suci, silakan Linda Suci sharing terlebih dahulu. Silakan Linda Suci, Cảm ơn. Pagi, Sophie Sư姐, cảm ơn sang人讲故事。Saya setiap kali mau ingin sharing ya, tapi entah apa yang mau di-sharingkan ya. Sang Ren senang ya mendengar ya cerita dari Master ya. Ini ceritanya memang dia cerita singkat ya, tapi mempunyai makna ya yang begitu besar ya. Dari yang cerita yang pertama ya, anak mencari anak Bu Xunzi. Jadi karena ayah ini sangat melihat ya anak ini lucu ya, mungkin sudah sangat tua baru mempunyai seorang anak. Jadi dia sangat senang ya, sangat menyayangi anak ini. Tapi karena kenapa tiba-tiba ya, baru umur 7 tahun sudah meninggal ya, berarti tidak menerima ya, tidak menerima kejadian jalinan jodoh yang begitu. Saya teringat ya, ada tetangga, dia melahirkan 2 anak ini cewek ya. Yang satu itu mereka bilang adalah Sio harimau, yang satu itu Sio naga. Jadi anak yang kecil yang kedua ini, anak cewek yang kecil 2 ini, anak ini kecil-kecil sudah hentongsi ya, kecil-kecil umur berapa saja ya, 2-3 tahun, 4 tahun gitu ya. Dia orang tua ya, mamanya lagi sapu atau apa ya, dia bisa mengambil skopnya ya, kasih sama mamanya. Jadi mamanya tuh sangat sayang ya, karena sifat anak ini sangat menyayangi, mengasihi orang tua ya. Jadi tetangga ini cerita bahwa suatu hari ada teman-teman ya ingin jalan ke pulau ya,
entah mau kemana. Tapi anak kecil ini ingin mengikuti ya teman-teman orang tua ini ya ke sana main-main. Jadi anak ini tidak bisa didengar ya nasihat dari orang tua. Jadi dia ikut ya sama teman orang tua, pergilah jalan-jalan ya cari ke tempat teman. Setelah anak ini pulang ya baru berapa jam ya tiba-tiba meninggal dunia. Jadi orang tua ini tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Cuman mereka itu sangat sedih ya. Ya, pada waktu itu mamanya masih sangat muda ya. Masih sangat muda. Sampai waktu dia mau meninggal, dia masih teringat sama anak ini. Ya, jadi dia menasihati pada anak-anak mereka. Mereka mempunyai 4 orang anak ya. Jadi menasihati bahwasanya kalau terlalu malam anak kecil itu jangan dibawa keluar. Pokoknya jangan sampai dibawa ke kemana-mana gitu ya. Jadi dia mempunyai suatu pandangan, ya pandangan yang gimana ya, yang tidak bisa. Kadang anak-anak mereka itu tidak bisa menerima ya, tidak bisa menerima. Kenapa bisa ada nasihat seperti ini, tetapi orang tua ini tidak pernah menceritakan meninggalnya anak mereka ya, adik kakak mereka meninggal ya. Cuman kasih tahu bahwasanya jangan bawa anak yang kecil kemana-mana, ya tidak boleh. Jadi anak ini kadang tidak bisa menerima, anak orang lain bisa kok, mereka harus belajar mandiri, gimana gitu kan. Oh ternyata ada cerita yang seperti kayak gini. Jadi kita bisa mengetahui ya bahwasanya perasaan ini ya, belenggu pada perasaan ini yang melekat ini ya sangat membawa kesedihan ya dan menyedihkan ya, sampai tidak bisa untuk melepaskannya. Manusia kadang gimana ya, merasa anak saudara ya, ada jalinan jodoh, anak lah, teman lah, semua adalah milik kita semua. Semua adalah kekasih ya, saling mengasihi ya. Jadi semua terikat ya kemelekatan ini ya. Jadi cerita ini mengasih tahu pada kita bahwasanya semuanya adalah jadian jodoh ya, seperti anak kita ya. Anak kita banyak mempunyai sifat dan tabiat mereka. Ada yang sifat yang ceria, ada yang sifat pendiam ya, ada yang sifat orang tua melihat langsung kita sayang gitu ya. Ya tentu ada yang pendiam yang kita memang kita sayang, tapi dia kurang mengungkapkan dirinya ya. Jadi semuanya itu adalah anak ya, anak sendiri. Jadi ada apa itu dia baik atau gimana, kita tetap ya mengasihinya, tetap memberikan nasihat untuk mereka supaya mereka itu bisa mengubah diri ya, belajar mandiri supaya lebih baik untuk mereka. Yang cerita yang kedua, ibu di 5 kehidupan. Jadi kita kadang anak kecil itu sering ya nanya-nanya ya, kehidupan yang apa dulu itu ya, neneknya itu punya nenek siapa ya, sudah itu nenek yang keberapa, neneknya siapa ya,
apakah ada foto-foto gitu ya. Kadang anak kecil itu sering nanya-nanya ya. Jadi kami itu bilang kami nggak sempat, nggak bisa melihatnya. Cuma bisa lihat itu nenek yang keberapa, nenek dari bapak, nenek dari mama. Mereka sifatnya begitu, mereka kebiasaan baiknya begitu, mereka sering menasihat anaknya begitu. Jadi kita bisa menceritakan mereka gitu ya. Jadi itulah menjadi suatu cerita antara anak sama orang tua ya, suatu cerita yang lucu ya, yang orang tua tidak pernah berpikirkan ya anak kecil, anak-anak bisa menceritakan demikian. Kadang-kala kita bisa menjadi anak kita, dia bisa mempunyai hati kita ya, bisa berbuat baik sama kita. Itu mungkin mereka datang untuk membalas budi pada kita. Ada yang nakal ya, ada yang nakal tidak mau mendengar nasihat orang tua. Malah dia kadang kalau ngomong tuh dia lebih pintar dari kita. Ya, lebih mahir daripada kita. Alasan dia itu selalu tepat gitu ya. Jadi kadang-kala kita ini orang tua ya, belajar untuk menerima ya, dan juga mengharapkan anak kecil bisa menerima nasihat dari orang tua demi mereka. Tidak mungkin ya di dunia ini orang tua menasihati anak yang tidak baik ya. Ya, pandangan yang benar itu gimana ya? Kalau saya merasa itu cowok sama cewek itu sama. Ya, kadangkala ya orang tua dulu tuh bilang harus anak cowok yang mewariskan kehidupan mereka, yang menjaga mereka. Sebenarnya pandangan ini ya pada zaman sekarang kita bisa melihat ya. Kalau anaknya semua itu anak cewek, jadi mau gimana? Sebenarnya itu siapa yang urusnya? Anak cewek juga kan. Walaupun mereka sudah meninggalkan keluarga sendiri, ya menjadi anggota keluarga yang lain, tapi tetap aja mereka melakukannya. Jadi apa bedanya ya? Saya dirinya merasa tidak ada perbedaan ya. Itu saya merasa pandangan pada semua orang itu yang membeda-bedakan sendiri. Gitu saja sesiang suci. KN ini yang hari ini yang saya dapat ya. KN semua sesiang suci. KN Linda Suci ya, benar-benar Linda Suci. Mendengar cerita ini, satu cerita, berusaha memahaminya dan merenungkannya ya. Ya seperti itulah yang Master harapkan ya, kita bisa benar-benar merenungkan hingga benar-benar bisa memahami. Dengan demikian kita bisa memetik dharma yang diajarkan ya, yang disampaikan dari setiap cerita ataupun ceramah yang Master sampaikan. Kan Linda Suci untuk sharingnya ya. Ya memang semuanya bergantung pada sebuah sudut pandang ya, sudut pandang setiap orang ya. Nah, sesiung suci yang lain, apakah ada yang mau sharing lagi? Silakan sesiung suci, kita masih ada waktu ya. Johnny Sesiung, silakan Johnny Sesiung, Kan-en. Ya, Kan-en ya suci ya. Kan-en Sanglang Jiangkusi. Ini buat saya ya cerita hari ini sih ini sebenarnya sangat bagus ya. Kenapa? Karena ini kan menyangkut tentang penderitaan manusia, ya kan? Saya lihat juga setiap banyak ya yang agak agak kurang mau sharing ya. Nah, padahal sebenarnya ya ini kalau mungkin ya biasa kalau bercerita tentang kematian atau tentang duka itu kayaknya kurang enak ya untuk dibahas seperti itu. Padahal kalau ini ya dikatakan berpisah dengan orang yang dicintai, itu kan sudah ada di dalam 8 penderitaan kan. Benar nggak? Itu yang ke-6.
Keenam ya berpisah, agregat ya keenam kalau nggak salah ya. Nah itu kan adalah dharma ya. Soalnya dharma yang benar-benar harus kita pahami dan kita renungkan. Ya kan jangan sampai ya pada saat sesuatu yang terjadi di kita, ya penderitaan kita itu tidak terlalu mendalam gitu loh. Ya kalau dikatakan sedih sih mungkin ya tetap ada lah karena kita mungkin masih makhluk awam ya. Nah cuman jangan sampai seperti tadi yang cerita tadi itu ya penderitaan yang begitu mendalam ya kan akhirnya bahkan sampai kayak tadi kan sampai disebut ya sebagai orang tua yang bodoh gitu loh. Nah memang sih kalau mau bicara jujur tentu siapa juga tidak mau ya menerima ya berpisah dengan orang yang dicintai atau dikasihi. Ini saya ingat sekali ada dulu ya justru dulu karena ada satu kejadian itulah yang membuat saya akhirnya masuk ke Seci ya karena melihat ada satu bukan satu ya beberapa kali ketidakkekalan yang terjadi yang tiba-tiba juga gitu loh. Nah salah satu yang saya mungkin pernah ceritakan di mana ada saya lagi kondisi sakit, kemudian teman waktu itu katanya malam mau datang, ternyata nggak sampai 2 jam sudah kabar bahwa istrinya sudah meninggal tertabrak seperti itu, ya begitu cepat ya. Nah itu sampai berbulan-bulan, ya berbulan-bulan itu mungkin bisa hampir kalau nggak salah hampir 6 bulan lebih ya teman saya ini seperti orang yang linglung ya. Seperti orang yang linglung, dia begitu begitu sangat menderita lah kalau bisa dikatakan. Nah, saya sebagai teman, saya juga hanya bisa sih, maksudnya menasihati dia. Iya kan maksudnya, ya ini kan toh juga sudah terjadi, ya paling doakanlah dia gitu loh, dia juga di sana sudah tenang dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Pernah satu kali dia menjawab saya begini, kamu ngomong sih enak, karena yang meninggal itu bukan istri kamu, gitu loh. Saya sempat kaget juga ya gitu. Iya juga sih sebenarnya gitu loh. Lalu saya hanya bisa waktu itu saya hanya bisa berpikir saya bilang gini, memang sih ya kan mungkin ya ini bukan kejadian istri saya, jadi saya mungkin hanya bisa berkata menghibur seperti itu. Lalu saya bilang saya sebagai teman saya hanya bisa seperti itu kan, ya kan nggak mungkin saya akan istilah kata malah mengajak kamu malah semakin mendalamkan kesedihan kamu gitu loh. Kalau sesuatu itu terjadi di saya, makanya disitulah saya juga butuh sahabat untuk bisa istilah kata menghibur saya bilang gitu loh. Aha. Nah memang sih ya kalau balik lagi sih kalau yang kita kalau kita mau benar-benar renungkan ya sebenarnya sih simple ya. Ya ada nggak sih orang yang bisa ya ada nggak yang orang yang tidak pernah terlepas dari kematian ya kalau mungkin kita pernah ingat ada satu cerita di mana seorang ibu yang mengalami anaknya meninggal lalu dia mencari sang Buddha kan meminta sang Buddha untuk menghidupkan anaknya lalu sang Buddha kan ada bilang kan kamu coba minta lada kepada setiap rumah yang mana belum pernah mengalami kematian. Ya kan? Nah dari situ kan dia cari, tapi ternyata tidak ada, semua pernah mengalami kematian seperti itu. Nah ini kan berarti bahwa kita ini sebenarnya tidak pernah kan akan terlepas dari kematian kan gitu loh, siapapun gitu loh, mau baik kaya, miskin, tua, muda ya kan sekarang dikatakan syarat meninggal itu bukan harus usia tua kan gitu loh. Ya sekarang kita juga lihatlah banyak juga penyakit dan sebagainya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kalau memang kita tidak bisa terlepas dari itu, lalu bagaimana? Ya kan, itu satu. Kedua, apakah kita bisa memilih? Oh saya mau kalau disuruh pilih nih, kalau misalnya contoh itu kalau saya ada satu cerita juga disuruh pilih kan, setelah dia pilih dia kebingungan juga siapa yang akan dia lepas dulu, misalnya untuk meninggal dulu lah katakan. Apakah kita bisa memilih? Ya kan? Lalu apakah kita juga bisa pilih waktu? Oke, mau dong tanggal sekian aja nanti udah lewat Sincia dulu deh. Kan nggak mungkin kan semuanya kan gitu loh. Nah lalu kalau dengan demikian artinya apa? Ya paling ya pahamilah bahwa ya itu kan 4 kesunyatan mulia kan, kebenaran mulia kan gitu. Bahwa itu memang semua itu ada gitu loh dalam kehidupan kita gitu loh. Makanya sebenarnya
saya sih melihat ya tujuan masa membuat misi amal itu adalah agar kita itu memahami itu adanya penderitaan juga kan, seperti itu, adanya derita gitu loh. Nah, makanya kalau seperti itu, kenapa Master juga meminta kita tidak itu tidak ke pramalah atau ini komia dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau pas kita mendapatkan sesuatu hal yang baik, kita seneng. Wah, dibilang nanti pokoknya lewat tahun ini pokoknya hot caila. Wah, kita seneng. Lalu kalau misalnya mendapatkan sesuatu yang buruk, wah, kita stres. Ya kan? Wah, tahun depan hati-hati, ya kan? Itu bisa mungkin ada hal besar, musibah besar. Kita sudah akan terbawa, ya kan, kerisauan-kerisauan bertahun-tahun seperti itu. Ya kan? Dan kemarin ini saya mau cerita sedikit, dan ini dua kejadian. Ada relawan yang sharing ke saya, dan itu berjarak tidak jauh. Bahwa kebetulan dia ada ke satu tempat wihara, ya, saya nggak sebut itu wihara apa, ya. Jadi ini dua orang yang berbeda ya, dua orang berbeda dan dua lokasi yang berbeda, tapi cerita ke saya juga. Jadi di situ dia disebutkan bahwa dia harus melayani di wihara ini katanya. Kalau tidak, kamu itu akan terkena musibah. Karena kalau di Terawang musibah besarnya mengancam seperti itu. Wah, dia bilang saya sampai stres sosial gini-gini. Saya bilang, aduh, kenapa sih kamu percaya seperti itu, ya kan? Nah, kalau memang musibah mau terjadi, ya terjadi. Kalau musibah mau terjadi, karma mau tiba pada kita, karma buruk, lu mau sembunyi di bawah kolong juga percuma, ya kan? Tapi kalau bukan, tentu tidak masalah kan, gitu loh. Kalau karma baik kita tetap melindungi kita, itu tidak bermasalah gitu loh. Nah, makanya saya hanya bisa bilang, nah itulah perbanyak aja terus perbuatan baik gitu loh. Mudah-mudahan, kalaupun karma buruk kita berbuah, mungkin kadarnya sudah lebih ringan seperti itu gitu loh. Ya, jadi makanya inilah sebenarnya ya saya pikir ya dengan dharma ini harus benar-benar kita benar-benar kita itu harus memahami pandangan yang benar, pengertian yang benar seperti itu. Jangan karena kita menderita sedikit lalu kita maaf ini ya, misalnya berpindah agama. Kan ada kan? Pertanyaannya, apakah pindah agama terus kita tidak mengalami kematian pada orang yang kita kasih, kita cintai? Ya kan? Apakah sudah tidak ada lapang penderitaan tersebut dengan kita berpindah agama dan sebagainya? Ya kan? Nah, inilah yang harusnya benar-benar kita pahami ya, seperti itu. Itulah gunanya dharma. Ya, mungkin ya kita sih mungkin tidak bisa terlalu tidak bisa terlalu lepas dari kemelekatan, tapi minimal ya kita sadarilah ya kan, pelan-pelan kita bisa mengurangi seperti itu. Itu aja sih kan An. Ya, kan Johnny Susyong ya, memang benar ya, sharing Johnny Susyong ya. Memang yang Johnny Susyong alami sama teman dibilang enak, lu bukan istri lu yang meninggal itu ya. Ya benar. Dulu ya kita harusnya saya rasa Susyong semua juga pernah mengalami ya, kalau kita memberi nasihat kepada seseorang yang sedang mengalami kesedihan atau kesusahan, kadang-kadang mereka bisa timbul pikiran seperti ini ya. Karena apa? Karena kerisauan mereka lebih kuat daripada logika mereka. Jadi selalu merasa dia dalam kondisi begitu bersedih, berharap ya kita juga memberi kata-kata yang ingin dia dengar. Nah, inilah pikiran ya. Pikiran kadang-kadang benar-benar kita harus bisa jaga dengan baik dalam kondisi apapun ya. Sehingga kita bisa menerima nasihat ataupun kata-kata yang memang benar ya untuk kita serap ya. Bukan hanya berharap kata-kata yang ingin kita dengar saja. Karena ya Johnny Susyong atas sharingnya. Baik, Sri Haryati Sucie, silakan Sri Sucie untuk sharing. Kangen Sucie. Kangen Sucie, selamat pagi Sucie. Kangen saran sokusi, kangen semua Sucie Susyongman. Ya, saya ingin sharing mengenai kemelekatan. Ya, seperti papa mama saya sendiri ya. Hubungannya baik sekali. Kemana-mana bersama-sama mereka. Mama mau kemana saja, papa antar. Jadi sewaktu papa wansen, mama tentu sangat sedih.
sedikit-sedikit teringat papa dan selalu menangis ya. Tapi bersyukurlah, mama juga relawan Cici. Jadi ada sering dengar ceramah master dan juga ada ikut kegiatan Cici ya. Jadi pelan-pelan bisa lepas gitu. Walaupun tentu enggak sepenuhnya melepas, tapi bersyukur bisa dengan kegiatan Cici dan ceramah master, dia juga pelan-pelan bisa berceria kembali ya. Jadi menurut saya, kita yang bisa tinggal dekat dengan orang tua itu adalah berkah. Karena kita bisa sering menjenguk mereka, juga bisa menjaga mereka. Ya seperti saya ya, yang agak jauh tinggal dengan mereka, jadi kangen ya gitu. Tapi kita juga jangan terlalu melekat, karena kita sudah belajar Dharma, mendengar Dharma, kita bisa dengan cara lain. Seperti ya bersumbangsi, dan juga ya beramal, ya kita bisa membaca kitab juga, dan kita bisa misang ke mereka gitu. Jadi seharusnya kita ya udah belajar, udah lagi mendengar Dharma, belajar Dharma, kita jangan terlalu melekat lah. Kita harus ya mengambil cara lain yang bisa kita bertobat kepada orang tua. Ya, karena Sece. Ya, kan Sri Sece ya sangat bersyukur ya Mama bisa bertemu dengan Mitra Bajik ya, bisa ikut kegiatan di Seci sehingga bisa membuat kesedihan Mama berkurang banyak ya. Jadi sekarang, nah kita yang masih memiliki orang tua, tentu kita juga harus memanfaatkan waktu untuk bisa mengajak orang tua kita, bisa lebih banyak memberikan perhatian kepada orang tua. Nah, Master pernah menyampaikan, Buddha juga menyampaikan bahwa bukti bakti kita yang paling besar kepada orang tua adalah apabila kita bisa mengajak orang tua kita memahami Dharma. Kemudian apabila kita bisa memanfaatkan tubuh kita yang diberikan oleh orang tua untuk ya melakukan kebajikan. Nah, itu adalah budi balas jasa yang terbaik. Tentu memberi perhatian itu juga tidak boleh kurang ya. Jadi bagi yang masih memiliki orang tua harus sering-sering memberi perhatian kepada orang tua. Jangan sampai orang tua sudah menutup mata, nanti kita baru menyesal. Biasanya kebanyakan ya tangisan saat orang tua pergi. Itu adalah kesedihan dan penuh penyesalan karena saat orang tua masih hidup, kita tidak baik-baik memberi perhatian, membalas budi jasa orang tua. Jadi ya Sesiung Sece, kita saling berbagi ini, tentu kita bisa saling mengingatkan dan saling belajar ya dari pengalaman masing-masing sehingga kita tahu bagaimana menjaga pikiran kita dan memanfaatkan waktu dengan baik dan benar. Kangen ya Sri Haryati Sece atas sharingnya ya. Nah baik, selanjutnya Suryanto Sesiung, silakan Suryanto Sesiung, Kangen Sesiung. Coan Suhui Sece, ya coan ya Sesiung Sece semua. Tentu sebelumnya kangen kepada Master ya. Master bercerita selalu, walaupun dalam bentuk cerita, tapi perasaan kita akan terbawa kepada cerita itu. Ya. Tapi ya Sesiung Sece, kita sering dengar ya, selama Xingfa Xiang ini yang kita dengar ada Sen Lao Ping Se, ya ada lahir, tua, sakit, mati. Nah, tadi Joni Sesiung juga ada singgung 8 penderitaan itu, termasuk berjumpa dengan orang yang dicinta, berpisah dengan orang yang dicintai, bertemu dengan orang yang tidak disukai, ya seperti itu ya. Tapi keinginan yang tidak tercapai juga termasuk salah satu itu ya. Nah 5 agregat juga termasuk salah satu daripada itu ya. Tapi yang kita sering dengar adalah Master mau sampaikan kepada kita. Memang kita tahu di dalam ajaran Buddha selalu mengingatkan kita ya, jangan melekat, jangan
terlalu membuat kita bisa tidak melepas. Tapi yang paling susah di dalam hal ini apa ya, Sesung Suci? Sehu meninggal, Master ada bilang apa? Cien pan cing wan pan ai. Jadi tali kasih yang langgeng ini memang tidak mudah ya, Sesung Suci. Seperti Johnny bilang, temannya bilang, kamu tidak pernah hidup di posisi saya sih. Benar, kita semua tahu Sesung Suci. Tapi yang Master ingatkan kita apa? Ya, inilah kata Buddha adalah ku, ya, penderitaan itu bagaimana? Penderitaan itu setiap orang punya penderitaan, saya rasa tidak sama. Yang dikatakan penderitaan, apakah tidak ada kebahagiaan? Saya rasa ada ya, Sesung Suci. Kita semua orang punya happy-nya juga, punya sukacitanya juga. Tapi kenapa yang diingatkan justru adalah penderitaan. Lahir di dunia ini penderitaan. Kenapa dikatakan begitu ya? Nah, kalau untuk membimbing orang yang tidak memahami nih, apakah dari mana harus mulainya? Justru penderitaannya setiap orang pasti ada. Jadi ini kebetulan hari Minggu yang lalu ya, kan di PIK ada Budi Pekerti ya. Ada Budi Pekerti, acaranya adalah Xiaosun ya. Jadi ada Hari Ibu. Jadi anak-anak diajak untuk mencuci kaki ibu, ya, memberi hadiah kepada ibu, ya, dan pada saat itu saling menulis sebuah surat untuk orang tuanya juga menulis surat untuk anaknya. Anaknya juga diminta untuk menulis surat kepada orang tuanya. Jadi yang terakhir, setelah prosesi pencucian kaki, ya, memberi hadiah kepada orang tuanya, anak dan ibu atau bapak dan ibu saling berpelukan, saling memaafkan. Nah, pada saat diwawancara kita, anak ini terus susah mengucapkan kata-kata, tapi dia air matanya terus mengalir. Jadi waktu itu ya sangat tersentuh ya. Mungkin sulit untuk mengungkapkan dalam kata-kata, tapi anak itu dengan penuh ada penyesalannya bahwa dia telah tidak mengikuti kata-kata orang tuanya, masih suka membantah, dan hal ini juga bukan terjadi kepada anaknya saja ya. Kemudian orang tuanya kita juga wawancara. Ternyata orang tuanya juga ada merasa anaknya ini sebenarnya sangat sayang kepada orang tuanya, tapi cara mengungkapkannya sulit dalam bentuk kata-kata. Jadi dalam kehidupan rumah tangga memang begitulah adanya. Kadang-kadang kita juga punya sifat yang berbeda. Terus saya tanya kepada orang tuanya, apakah orang tuanya pernah nggak minta maaf kepada anaknya? Nah, kita sebagai orang tua Sesung Suci, tentu ada rasa, oh, kita yang tunjuk ya, bukan anak yang tunjuk kita. Tapi dalam hal ini justru ada perasaan orang tua juga. Mungkin pada saat itu emosinya tidak stabil, dia juga punya dalam kondisi yang tidak ya seperti ada masalah dalam pikiran dia. Jadi malahan unek-unek ini terlampiaskan kepada anak-anaknya. Jadi saya rasa di Ceci kita bisa menjembatani ya, antara perasaan anak sama perasaan orang tua ya. Dan ada satu hal yang menarik di Ceci adalah parenting orang tua. Ya, orang tua sebelum acara ini berlangsung, orang tua juga ada dari Ceci School ya, ada guru parenting ya. Jadi sehingga orang tuanya juga dicas betul-betul dicas, sehingga orang tuanya juga jangan seperti
merasa apa yang saya katakan tuh harus diikutin anaknya. Anaknya juga punya pemikiran sendiri ya. Jadi di sini dikatakan jangan memaksa kehendak. Tapi hal yang benar harus disampaikan. Jadi pada saat itu memang sangat terharu Sesung Suci. Kita sebenarnya belajar sesuatu di dalam kehidupan juga ya. Bukan harus dialami oleh diri sendiri. Tapi juga kita bisa melihat dari keharmonisan keluarga orang lain ya. Bagaimana mereka bisa bercanda sebagai anak dan bapak sebagai anak sama ibu ya. Sesung Suci pernah mendengar bahwa anak kita ini, ada yang mengatakan bahwa anak kita adalah mantan pacar kita. Percaya nggak Sesung Suci? Dalam kehidupan yang sebelumnya, apakah hal ini benar? Oke, kita keep dulu ya, nggak apa-apa. Kita anggap ini adalah kata-kata yang agak sulit kita buktikan ya. Tapi kasih sayang orang tua tentu tercurahkan kepada anak-anaknya ya. Tapi kalau kita kadang-kadang melihat orang tua begitu dekat ya, tentu gak ada yang bisa melarang dong ya. Ya, ini karena anak sama bapak, anak sama ibu ya. Tapi keakraban mereka membuat kita merasa kita bisa melihat loh, ipau centau di sini ada. Ya, ipau kita tidak bisa artinya memilih ya, karena ada masa lalu kita ya. Tapi tentunya apa yang sudah terjadi ya terimalah saja ya. Dan yang pertama selalu Master ingatkan harus syausun hukmu ya. Sun di sini juga artinya mengikutin ya. Mengikutin. Mungkin Sesung Suci ada yang suka nonton ya, nonton Dai TV. Ini belakang ini kan ada satu film drama itu adalah Ayahmu Mertuaku. Itu satu, saya punya Suci itu suka nonton itu. Tapi di sini juga kita belajar ya, sudah banyak anak, tapi anaknya juga harus dikasih orang ya supaya kehidupannya bisa lebih baik ya. Saya rasa ini pelajaran buat kita semua dan ini kisah nyata ya. Jadi di sini kita belajar ya. Di sini katakan jangan melekat, memang benar. Tapi tali kasih itu tidak bisa begitu gampang sudah bisa terlepas ya. Dan di dalam kehidupan kita, ketidakkekalan itu memang tidak bisa itu ya. Dalam lingkungan kita aja, baru-baru ini kita juga sudah ada kehilangan seorang suci ya. Yang ke Palu, terus mungkin dia harus meninggal di sana ya. Tadi yang suci siapa bilang, ibunya juga harus meninggal di dalam tour ya, di dalam travel itu ya. Jadi kehidupan kita tidak tahu. Tapi yang saya pelajari dari hal ini adalah genggamlah setiap kesempatan. Baik di mana terhadap saudara kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang sekeliling kita, yang paling tidak bisa artinya dalam kehidupan adalah watching. Ya, mungkin kita dalam kehidupan ini bisa menjadi suami istri, bisa anak sama istri ya. Tapi watching selamanya kita bisa ketemu. Baik itu adalah baik atau tidak baik, kita tetap bisa ketemu. Jadi utang saling berbayar. Kita bukan datang ke dunia ini untuk bayar hutang dan menagih hutang, katanya ya. Tapi semuanya kita dengar dulu, memang belum tentu kita pakai. Tapi percayalah, Dharma ini indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Ya, kan ya Subhe Suci. Demikian sharing saya pagi ini. Kan ya Amitofo. Amitofo, kan Suryanto Sesyong ya. Apapun juga ya, pepatah yang pernah mengatakan seperti tadi Suryanto Sesyong bilang bahwa anak perempuan kita adalah kasih kita dari kehidupan lampau. Apapun juga ya menurut saya ya, kita bisa melihat, kita hanya bisa membagi jadi dua sebuah jalinan jodoh, baik atau buruk. Ya. Kalau hubungan kita dengan anak ini, dengan saudara ini, atau dengan istri adalah jalinan jodoh baik, tentu hubungan dia akan sangat baik di kehidupan ini. Tapi kalau ternyata adalah jalinan jodoh buruk ya, artinya membayar hutang, tentu jadinya hubungannya tidak akan ada banyak sekali hal-hal yang menyebabkan konflik lah,
penuh kemarahan, bahkan berakhir dengan kebencian. Nah, tapi sekarang yang paling penting adalah kita sudah tahu ya bahwa bukan tidak mungkin. Nah, kita bisa merubah jalinan jodoh buruk menjadi jalinan jodoh baik asal kita benar-benar ya mau membina diri ya. Membina diri. Nah, seperti yang Master sering ajarkan kepada kita, pertama tentu kita harus membina diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Baru kita bisa menginspirasi orang lain. Jadi kalau kita tidak mau membina diri, maka jalinan kita hanya menjalani kehidupan ini mengikuti buah karma kita saja. Kita tidak bisa merubah apapun juga. Jadi sangat kanan ya. Tadi Suryanto Susyung punya sharing, benar. Jadi kita harus mau belajar memahami Dharma dan harus meyakini bahwa Dharma ini adalah baik dan indah. Ya. Nah, Susyung Suje karena waktu juga sudah jam 9, saya sangat kangen kepada semua Susyung Suje yang sudah bersama-sama ikut Shin Fasyang setiap pagi, juga ikut dalam kuis dan juga ikut sharing ya setiap hari. Sangat kangen telah bersedia berbagi bersama. Nah, seperti tadi yang Suryanto Susyung bilang, saudara sedharma itu pada kehidupan-kehidupan akan datang tentu akan bertemu kembali. Jadi ini adalah jalinan jodoh baik yang harus kita hargai. Saya akan tutup Shin Fasyang pagi ini dengan membacakan ya. Saya kutip dari buku Cermin Hati, Menjaga Pikiran dengan Baik. Sebab kondisi buah dan akibat merupakan siklus yang saling berkaitan. Ini kita sudah paham ya, Susyung Suje. Buah yang dituai pada kehidupan sekarang merupakan benih yang ditanam pada kehidupan sebelumnya. Bagaikan sebutir benih yang memerlukan sinar matahari, air, dan unsur hara tanah untuk bertunas. Nah, unsur hara ini apa? Hara itu adalah sebuah zat yang bisa mendukung pertumbuhan ya dari sesuatu tanaman ya, atau merupakan sebuah zat yang memiliki manfaat atau dia diperlukan untuk tumbuhan ataupun hewan untuk bertumbuh, membentuk jaringan dan sebagainya. Jadi ini adalah unsur penting. Dengan adanya sebab dan kondisi, maka benih karma menjadi matang dan akhirnya menghasilkan buah. Jalinan jodoh atau kondisi dapat diciptakan, tetapi karma tidak dapat diubah. Nah, inilah maksudnya karma tidak dapat diubah. Jadi apapun yang pernah kita tanam, pasti kita harus membayar. Entah itu hutang seberat apapun atau seringan apapun, kita tetap harus membayarnya. Tapi kita bisa merubah jalinan jodoh dan kondisi. Ya. Dalam kehidupan saat ini yang dapat kita lakukan adalah menjaga pikiran dengan baik. Karena apa? Karena pikiran bagai pelukis yang dapat melukis segala sesuatu di dunia. Ini Master sudah pernah ceritakan ya. Apapun yang dibentuk ya, dibangun yang terjadi di dunia ini semua bersumber dari pikiran manusia. Jadi jika kita dapat menanam benih yang baik dan menjalin jodoh baik, maka juga akan menuai buah yang baik dalam kehidupan. Ini ya, Susyung Suje ada di halaman 87 di buku Cermin Hati. Jadi Susyung Suje bisa baca juga dari Cermin Hati dan kita renungkan artinya kita akan lebih memahami Dharma dalam kehidupan ini ya, memahami segala fenomena yang muncul dalam kehidupan ini, bagaimana kita harus menjaga hati kita dan bagaimana kita harus menghadapi segala kondisi, situasi dan juga jalinan jodoh. Sekali lagi kanan kepada Susyung Suje semua, sebelum tutup kita akan dengarkan pembacaan kosakata terlebih dahulu. Silakan host, ada kosakata. Soal Suje hari ini nggak ada kosakata Suje. Nggak ada ya, oke, sorry ya, oke, kanan Suje. Baik, karena tidak ada kosakata, nah Susyung Suje, mari kita tutup bersama Shin Fasyang pagi ini dengan memberi penghormatan. Silakan Susyung Suje berdiri, tangan beranjali. Mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Kanen Susyung Suje semuanya, sampai berjumpa besok pagi. Kanen kepada host hari ini ya. Susyung Suje.
Cảm ơn sư Cảm ơn chị. sư chị. Cảm ơn ya. Cảm ơn sư chị. Chúc phúc sư chị. Cảm ơn semua sesiung sư chị ya, pasti cuman ya hari ini. Cảm ơn. Cảm ơn.